Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dwi Lestari dari kelas AK78. Polinas Tamalan Rea akan menjelaskan sedikit mengenai pajak tangguhan. Yang pertama, definisi pajak tangguhan. Secara definisi, pajak tangguhan juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset maupun dari aset liabilitas atau utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan di masa mendatang pada pihak lain. Sisi aset dan sisi liabilitas inilah yang menjadi dua sisi yang paling bertolak belakang. Letak perbedaan definisi pajak tangguhan dari sisi aset dan liabilitas berikut ini, yaitu pertama, definisi berdasarkan sudut pandang aset. Dilihat dari sisi aset, pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Kedua, definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas. Pajak tangguhan sebenarnya timbul karena perbedaan beban antara peraturan perpajakan atau fiskal dengan standar akuntansi keuangan komersial. Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun pada akhirnya secara keseluruhan jumlah total yang diakui setara antara peraturan secara fiskal atau komersial akan sama. Perbedaan ini bisa dikenal dengan istilah temporary difference. Pengakuan pajak kini. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Konsep dasar tangguhan. Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, biasanya wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurangan, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset yang menerapkan jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan atau biaya cadangan. Hasil penerapan ini terutang dalam laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk menghitung beban PPh terutang secara komersial oleh wajib pajak. Namun, untuk pelaporan SPT tahunan, PPh yang dihitung wajib pajak atas dasar laba komersial tidak bisa langsung ditetapkan sebagai beban pajak. Karena untuk dapat digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan, pendekatan yang digunakan adalah ketentuan perpajakan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan beserta atau pelaksanaan di bawahnya. Manfaat pajak tangguhan. Nilai aset atau manfaat dari pajak yang ditangguhkan akan menghapuskan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa pendatang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Adapun cara menghitung aset dan liabilitas pajak tangguhan. 1. Income statement approach. Positif atau bisa dibilang mudah, negatif atau beda temporer, beda permanen tercampur. 2. Balance sheet approach atau bisa dibilang masih digunakan, beda temporer dan beda permanen tidak tercampur. Balance sheet didesain untuk periode yang berlangsung sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi pajak relevan dihitung dengan B5 approach. Perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari 1. Pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang pertama, bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak cabang dan entitas asosiasi, dan pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 39. Perbedaan temporer kena pajak. 1. Biaya perolehan aset 150 memiliki jumlah tercatat 100. Akumulasi penyusutan untuk tujuan pajak adalah 90 dan tarif pajak 25%. Dasar pengenaan pajak aset adalah 60 atau 150 sampai 90. Untuk memulihkan jumlah tercatat 100, maka entitas harus memperoleh laba kena pajak 100 tetapi hanya mampu mengurangi
penyusutan pajak sebesar 60. Kedua, akibatnya entitas akan membayar pajak penghasilan sebesar 10 atau 40 kali 25% apabila dapat memulihkan jumlah tercatat aset. Ketiga, perbedaan antara jumlah tercatat sebesar 100 dan dasar pengenaan pajak 60 adalah perbedaan temporer kena pajak sebesar 40. Kelima, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 10 atau 40 kali 25%, menggantikan pajak penghasilan yang akan dibayar apabila dapat memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Seperti inilah contoh kasus. Contoh kasus PT Andi Fajrin adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan emas. DPP konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer dibentuk dengan membandingkan nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi dengan DPP-nya. 2. Jika entitas melaporkan menggunakan SPT konsolidasi, dasar penggunaan merujuk pada SPT konsolidasi. Ketiga, entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing entitas. Jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.